Halo, selamat datang di kelas Buku Kas episode 3. Eh, Saat ini kita lagi menunggu Mas Yosef dari Sekolah Pebisnis untuk bergabung bersama kita untuk melanjutkan sesi ketiga dari series Ramadan kita untuk kelas bersama kelas pebisnis antara Buku Kas dan Sekolah Pebisnis. Oke. Nah, ini dia nih. Halo Halo, Mas Yosef, apa kabar? baik-baik. Ketemu lagi Kabar kita Mas. di Alhamdulillah baik, ketemu lagi di kelas pebisnis series 3 nih antara kelas sekolah pebisnis dan buku kas. Oke. Jadi untuk teman-teman yang baru gabung, review aja sedikit. Ini adalah episode kita ketiga antara kolaborasi antara buku kas dengan sekolah pebisnis. Sebelumnya kita udah ada dua episode sebelumnya. Yang pertama itu kita ngebahas tentang pemasaran produk lewat Instagram. Nah, di episode Ya, keduanya kita deep dive lebih lagi gimana caranya di Instagram itu bahwa konten itu dibagi dalam tiga kategori utama. Pertama pancingan, merawat, dan closingan. Nah, sebenarnya itu semua nanti bisa lebih diperdalam lagi informasinya lewat e-book yang dikeluarkan oleh Sekolah Pebisnis, yaitu 99% cara untuk hack growth di growth. Instagram, kira-kira seperti itu ya Banget. Mas ya. Ya, Cepet banget ya, nggak kerasa udah tiga sesi. iya, iya. Dan bentar lagi Lebaran udah dekat, Ramadan udah mau habis kan. Iya, Yang siap. mudah-mudahan ini bukan jadi kelas terakhir, nanti kita mungkin akan ada beberapa model kolaborasi bareng lagi antara sekolah pebisnis dengan buku kas tentunya. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu buku kas itu apa, buku kas itu adalah suatu bentuk aplikasi tentang pencatatan digital yang kita tujukan untuk para pelaku pelaku UMKM, kira-kira bisa dibilang seperti itu ya. Yang sebelumnya mungkin dari pencatatan pembukuan masih manual, masih menggunakan pulpen dan kertas, yang dimana resikonya sebenarnya tinggi. Kalau seandainya pulpen dan bukunya itu hilang, pasti kan akan kesulitan kita tahu nih, wah kemarin jualannya apa, performanya gimana gitu. Nah, sedangkan kalau kita udah dipindahkan secara digital, mungkin itu akan lebih aman dan bisa mengatur tentang planning si usahanya ini mau dibawa kemana sih, gitu. Nah, Wah, berbicara apalagi usahanya multi platform ya. Ada di marketplace, ada di sosial media, ada. Itu enak banget pakai buku kas karena bisa direkap semuanya ke satu tempat ya. betul itu, karena kan nanti kita jadi tahu nih, jadi channel-channel mana aja yang sebenarnya jauh performanya jauh lebih bagus atau enggak sih, gitu kan. Nah, berbicara tentang itu, sekolah pebisnis juga akan sharing sama kita tentang strategi berikutnya kalau kita ingin memasarkan lewat Instagram. Salah satunya adalah bagaimana sih strategi influencer marketing untuk UMKM gitu. Karena kan kadang sekarang kita tahu kalau lagi zamannya endorse gitu ya Mas ya. Wah, Oh, kalau endorse iya. ya kayaknya keren nih gitu kan. Nah, apakah endorse itu sebenarnya gimana sih caranya agar impact terhadap bisnis kita sendiri itu maksimal, kira-kira seperti itu. Apalagi bisa dibilang kalau untuk pelaku UMKM itu kan dari sisi biaya atau budget marketing mungkin nggak begitu besar kali ya Mas. Tapi bagaimana dari dana yang sedikit itu bisa maksimal, dan apa aja sih trik and tipsnya bagaimana kita melakukan identifikasi dari influencer itu yang cocok dengan bisnis kita, atau seperti apa nanti Mas Yosef akan lebih jelaskan lebih lanjut gitu. Untuk itu saksikan live IG ini terus karena nanti pasti ilmunya akan banyak gitu. Nah, kalau di video biasanya ada bumper nih, ceng 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 ceng. Iya, Gitu. gambar. Kalau bisa mungkin yang baru join juga, perkenalkan ini adalah Pak Kas ya. Nah, Ya, kalau saya sahabat adalah pakas. kalau teman pebisnis, perkenalkan ini adalah Bukukas. Jadi, teman-teman kalau ngelihat di Instagramnya Bukukas ya, itu Ya, biasanya ada Pak Kas.
Nah, ini orangnya yang benerannya nih kelihatan akhirnya di Instagram Live. Inilah di balik karikatur Pakas yang keriting-keriting itu ternyata memang beneran keriting sebenarnya. Oke. Oke Mas, sekarang kita masuk ke strategi influencer marketing untuk UMKM gitu. Mungkin yang pertama, kenapa sih kita harus menggunakan influencer dibandingin dengan materi promosi lain seperti kan ada Instagram Ads, ada swipe up, mungkin misalkan bagaimana? Oke, teman-teman, selamat datang di Instagram Live-nya Bukukas dengan Sekolah Pebisnis buat sahabat Bukukas, buat teman pebisnis. Jadi pertama-tama kemarin kita udah ngebahas 2 sesi sebelumnya ya, mengenai gimana caranya optimasi akun kita supaya orang kalau masuk ke tempat kita tertarik untuk follow, tertarik untuk ngelihat konten kita, lalu nanti harapannya bisa jadi beli gitu. Nah, kedua, kita mau marketing di sesi sebelumnya ini caranya organik nggak berbayar. Kalau nggak berbayar, biasanya kan kalau orang itu kenal sama kita, dia people buy from people, they know, they like, they trust biasanya. Nah, makanya kalau misalnya kita maunya organik, kita harus bangun tiga-tiganya ini secara organik juga. Gimana caranya supaya mereka lihat akun kita, lalu kita bisa disukai kontennya, disukai feed-nya, disukai bio-nya, disukai profile picture-nya. Nanti sesudah like, mereka akan mulai timbul yang namanya trust. Trust baru mereka coba untuk membeli gitu ya. Nah, kemarin kita bahas juga nih, ternyata ada teknik-teknik yang berbeda-beda, ada 7 lokasi di mana konten kita itu bisa tampil, supaya bisa orang itu melihat konten kita, lalu masuk ke akun Instagram kita. Nah, kemarin di live yang sebelumnya kita udah bahas, nah di live yang kali ini, gimana caranya supaya memperpendek jalur antara orang dari like sampai ke beli. Karena kan orang kalau beli itu harus like, harus no like trust baru dia beli gitu ya. Jadi no like trust baru beli. Nah, kalau menggunakan ingat-ingatnya itu ada KLTB ya kalau saya tidak salah baca. Ya. Iya. KLTB itu kalau mau dipersingkat kita pakai trustnya punya orang lain biasanya. Jadi kalau misalnya saya selalu pakai contoh misalnya orang tua kita, ayah kita atau ibu kita, kebetulan ayah saya juga pernah sakit jantung, operasi jantung bypass gitu ya. Nah, di momen kita orang tua kita, ayah kita itu tiba-tiba mesti operasi jantung yang bypass gitu, udah nggak bisa di-ring lagi, terus kita harus nyari dokter. Nah, kita nyari dokternya itu yang browsing di Google, atau kita nyari dokternya itu yang direferensiin sama tante kita atau om kita gitu. Nah, biasanya kan kita dengarnya justru dari referensi dari tante om kita kan. Apalagi ini buat ayah kita sendiri yang sakit jantung, yang kalau salah-salah operasi bisa lewat deh gitu ya. Nah, jadinya kadang-kadang dokter yang lebih kredibilitasnya lebih tinggi, dia mungkin udah PhD, udah praktek lama, itu bisa jadi nggak dipilih. Artinya produk teman-teman bisa jadi nggak dipilih juga. Kalau produknya kualitasnya bagus, fotonya keren, bisa nggak dipilih dibandingkan dengan dokter yang memang datang dari referensi ibaratnya. Jadi si influencer ini, endorse ini ibaratnya kayak teman-teman ini, orang tuanya lagi kena penyakit jantung, udah berbahaya, dan teman-teman harus nyari segera di mana orang tua teman-teman ini harus dioperasi. Nah, pastikan kita langsung nyari, bukan ke Google ya, bukan cari dokter lulusan PhD di Jakarta gitu ya, bukan kayak gitu kayaknya. Yeah. Tapi nanya ke sekitar kita, nanya ke tante kita, nanya ke mungkin teman-teman kita, lu kenal nggak sih ada dokter yang bagus yang bisa operasi jantung, yang pengalaman lu tuh enak sama mereka gitu ya. Nah, ini adalah logika dibalik si influencer marketing. Jadi, apalagi kalau akun teman-teman misalnya masih cukup sulit membangun trust, membangun like, disukai, diketahui orang lain, sampai akhirnya orang bisa trust, itu masih sulit terbangunnya, terutama kalau followernya belum terlalu besar, maka jalur paling cepat kalau bisa berbayar, ya influencer marketing ini, entah paid promote atau endorse. Kenapa? Karena direferensiin langsung sama mereka yang tadi, yang udah pernah mengalami, udah percaya sama dokternya, udah pernah interaksi sama dokternya, dan dia mereferensiin ke orang itu gitu. Nah, makanya nih kekuatan influencer marketing dibandingkan dengan tipe promosi lainnya, contohnya Instagram Ads misalnya. Tapi kalau disuruh milih saat ini, kalau teman-teman bisa pakai dua-duanya, sebaiknya sih dipakai dua-duanya, jangan milih antara Instagram Ads atau influencer marketing gitu ya. Tapi dua-duanya mesti jalan. Nah, tapi di awal kalau misalnya teman-teman benar-benar masih belum kebangun authority di industri tersebut, belum banyak followernya, belum banyak yang ngelihat
engagementnya di akunnya teman-teman, artinya kita belum membangun, orang belum tahu, orang belum, selain tahu itu orang belum kenal brand kita, orang masih belum trust sama brand kita. Berarti solusinya pertama-tama kita naikkan dulu semuanya. Nah, bisa dengan teman-teman secara organik kayak kita share di live yang kemarin, desain konten yang oke, optimasi hashtag, muncul di 7 tempat, yaitu di home, di feed, di explore page, di location, dan lain-lain gitu ya. Tapi itu membangun trust-nya kan pelan-pelan, karena kita bangun trust dari nol di Instagram, lalu kita bangun sampai followernya banyak. Ini bisa dibangun pelan-pelan. Tapi kalau mau yang cepat gitu, aku maunya berbisnis, aku maunya cepat, langsung trust-nya naik, langsung orang bisa akses ke brand kita dan beli, itu nggak ada, paling baik memang influencer marketing. Kenapa? Karena langsung direferensiin kan. Nah, ini kenapa alasan kita pertama milih influencer marketing. Sekarang memang banyak juga yang berkata bahwa, wah kayaknya kalau kita pakai influencer marketing itu kadang-kadang nggak perlu deh. Ada loh brand-brand di luar sana yang UMKM juga, yang omsetnya fantastis luar biasa juga. Itu yang kadang-kadang dia foto produk yang bagus, nggak sering endorse, tapi tetap laku gitu. Nah, ini kadang-kadang kita pasti ngelihat seperti katakanlah Deddy Corbuzier gitu ya. Deddy Corbuzier itu udah terkenal di dunia offline, udah terkenal di televisi, udah terkenal di media mainstream, masuk ke Instagram. Di hari dia masuk, langsung dapat banyak endorsan, langsung dapat publikasi yang besar di Instagram pun bisa nggak nyampe berapa bulan langsung verified gitu ya. Artinya kita mulai UMKM dari nol di Instagram, itu kadang-kadang jangan disamakan oleh sebuah brand yang di offline ini udah besar, atau seorang public figure yang di luarnya udah besar. Karena mereka memindahkan popularitas mereka dari offline ke online. Begitu mereka masuk online, udah tinggal kumpulin ke dalam Instagramnya dan cepat besarnya gitu. Nah, saya rasa sebagian besar teman-teman ini mau masuk ke Instagram, mau menggunakan Instagram ini kan dari nol. Kita bangun brand dari nol, bangun trust dari nol. Nah, makanya solusinya adalah dibangun likability-nya. Orang harus tahu, harus kenal, harus trust, baru beli. Nah, enaknya dengan paid promote ini, dengan influencer marketing ini, itu kita lebih cepat kebangun trust-nya dibandingkan dengan tipe promosi lainnya. Gitu. Oke. Nah, kalau karena memang seperti ini hampir mirip-mirip kayak karakteristik berita ya sebenarnya. Berita itu kalau misalkan kejadian di depan rumah kita kadang lebih heboh dibandingkan yang kejadiannya jauh gitu kan. Nah, influencer itu kan kadang punya karakteristik untuk mendekatkan orang yang jauh. Jadi seolah-olah audiens kita itu sama gitu ya. Karena mungkin sudah ada kedekatan dari sisi popularitas mungkin sebelumnya. Jadi yang tadi Mas Yosef bilang dari sisi trust-nya itu lebih cepat kebangunnya ke brand kita sendiri gitu. Nah, oke, untuk sahabat Bukukas dan teman pebisnis, jangan lupa untuk bagi yang mau bertanya bisa langsung komen di kolom komentar, karena nanti untuk 3 orang penanya yang pertanyaannya saya jawabkan saya tanyakan ke Mas Yosef, akan mendapatkan e-book tentang 99 cara untuk hack growth di Instagram. Oh iya, nah, ya 3 orang ya. Iya, gitu. Jadi nanti pertanyaan terbaik akan saya berikan kepada Mas Yosef untuk mendapatkan jawabannya langsung. Ini kan Mas Yosef salah satu pakar dari bisnis di Instagram ya, kira-kira kayak gitu ya. Nah, kalau kita lanjut, sebenarnya kan tadi kita udah tahu nih bahwa untuk menggunakan influencer itu bisa mempercepat kita membangun trust dari Instagram kita. Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat tipe-tipe influencer sebenarnya itu ada beberapa kalau saya tidak salah Mas Yosef ya. Gitu. Nah, itu gimana sih cara kita mengklasifikasikan dari tipe influencer itu sendiri? Oke. Oh iya, mungkin buat teman-teman juga yang sekarang baru nyoba-nyoba untuk main influencer marketing, coba untuk endorse, ini banyak kekecewaan-kekecewaan yang kita alami nih. Kayaknya kita mesti jawab banyak kekecewaan yang biasanya seorang yang punya online shop, kita kan biasanya ngelihat, wah kalau misalnya kita pakai Instagram Ads, itu omsetnya banyak yang jadi fantastis loh, luar biasa besar loh kita dapetin income-nya. Kalau yang pakai endorse, itu habis orang A endorse, itu langsung dapat orderan banyak juga loh. Wah ini kayaknya luar biasa nih, kita harus nyoba juga nih, gitu, nyoba endorse juga nih. Ternyata begitu kita betul-betul nyoba untuk endorse atau nyoba untuk paid promote atau nyoba untuk promosi ke akun yang lebih besar gitu, itu malah nggak sesuai dengan apa yang orang-orang katakan di luar sana gitu. Katanya kalau endorse, begitu endorse langsung dapat order banyak. Kemarin aku udah coba nih meluangkan jumlah uang misalnya katakanlah 1.500.000 gitu katakanlah ya, terus kita endorse
tapi kenapa hasilnya nggak sesuai sama yang orang-orang bilang di luar sana ya, gitu ya. Nah ini paling sering dialami oleh orang yang pertama kali nyoba endorse, tapi hasilnya nggak sesuai. Terus habis itu berpikir bahwa kayaknya endorse ini nggak cocok dengan bisnis yang kita miliki, gitu, yang kita punya. Nah di sini saya mau kasih tips juga. Biasanya kalau kita baru pertama kali endorse, teman-teman usahakan, katakanlah kita punya budget 200.000 atau mungkin sampai 1 juta. Kita punya budget 1 juta. Yang kita lakukan saat kita pertama kali nyoba endorse, kita pengen dapat influencer setinggi-tingginya dengan budget yang kita punya. Katakanlah 1 juta, kita mau kasih ke influencer yang rate cut-nya itu ya 1 juta, gitu, dikasih ke 1 juta. Terus kita menunggu apakah hasil itu akan bagus nggak dari si influencer ini. Nah biasanya kita malah dapat hasil yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, kenapa lebih baik itu menurut saya dibagi jadi beberapa influencer. Jadi maksudnya misalnya teman-teman punya budget 1 juta, itu dibagi 3. Jadi misalnya 1 juta dibagi 3 tuh 250.000, 250.000 katakanlah gitu, 300 gitu ya. Nah 300 ini itu disebar ke 3 influencer yang berbeda. Kenapa seperti itu? Karena teman-teman jadi tahu dari 3 itu yang mana yang hasilnya bagus, yang mana yang hasilnya nggak bagus, yang mana yang harusnya nggak di-endorse lagi, yang mana yang harusnya nanti kita ulang endorse-nya gitu. Nah, banyak dari kita nih yang mulai paid promote, mulai influencer marketing, mulai endorse, itu kita ngumpulin duit 1 juta, yang kita punyanya segitu, langsung dikasih ke 1 orang, tanpa kita nantinya bisa evaluasi sebetulnya yang bagus yang mana. Nah, ini jadinya tanda petik hope marketing ya, berharap-harap kayaknya gue udah milih, ini kayaknya pasti cocok nih, gue pasti berhasil gitu ya. Nah teman-teman dihindari untuk hanya endorse ke 1 influencer. Nah terus yang kedua, tadi ngomongin mengenai jenis-jenis influencer, ini benar banget, karena ternyata influencer di Instagram itu ada kategorinya sekarang. Jadi yang pertama itu namanya nano influencer. Nano influencer ini influencer yang di bawah 10k followernya gitu. Jadi 10k follower itu namanya nano influencer, ada micro influencer, makro influencer, sama mega influencer. Nah, kalau yang nano influencer itu dia di bawah 10k, dari 0 sampai 10k, kategorinya nano influencer. Nah, nanti saya ceritain bahwa ternyata masing-masing influencer ini kegunaannya berbeda-beda buat brand kita. Nah, jadi nano influencer ini 1 sampai 10k follower, micro influencer ini 10 sampai 100k follower. Lalu yang makro influencer itu 100k sampai 1M follower. Nah, di atasnya itu, di atas 1M follower, ini mega influencer. Nah, katakanlah, kalau misalnya kita biasanya dulu tuh, saat follower besar itu menjadi daya tarik buat kita endorse, yang harganya juga fantastis ya. Ada yang kayak Ayu Ting Ting sampai dulu 15 juta. Sekarang udah nggak tahu berapa, udah lebih tinggi lagi. Tapi begitu orang endorse, kok hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi mereka. Nah, ternyata teman-teman setelah bertahun-tahun, kita lama-lama ada formula yang dibagi menjadi mikro, ada makro, ada mega, ada nano influencer juga. Ini orang jadi ngerti, ternyata yang namanya mega influencer yang di atas 1M itu fungsinya bukan untuk closingan. Kalau teman-teman endorse ke yang selebriti yang besar lalu dapat closingan, berarti bagus. Tapi jangan berharap langsung dapat closingan. Kenapa? Karena katakanlah gini, teman-teman endorse ke salah satu yang mega itu Gisel misalnya. Gisel itu followernya luar biasa besar. Nah, tapi alasan orang untuk follow Gisel itu macam-macam. Contohnya nih, misalnya saya cowok, saya senang untuk melihat Gisel karena, wah ternyata dia cantik ya gitu. Ada yang lain gitu ngelihat Gisel karena ngelihat anaknya lucu. Gempita lucu banget ya, gue follow Gisel lah gitu. Lalu ada orang yang lihat Gisel karena dia wanita yang independen, yang dia tuh bisa punya bisnis, beberapa bisnis, tapi sukses. Jadi dia suka sama wanita sukses. Ada yang keempat, orang follow karena suka ternyata Gisel menginspirasi dia buat workout from home. Itu berarti follow Gisel juga. Jadi artinya dari sejumlah follower yang dimiliki oleh mega influencer itu kurang targeted. Jadi terlalu melebar, demografinya melebar, interestnya melebar, dan kalau teman-teman mau dapat pembelian dari seorang influencer yang nggak targeted, itu akan lebih susah. Nah, tapi gimana caranya? Gunanya buat apa yang mega influencer? Gunanya adalah teman-teman mendapatkan awareness sebesar-besarnya buat brand teman-teman gitu. Tapi belum tentu teman-teman bisa mendapatkan trust, bisa mendapatkan sales yang besar dari si mega influencer itu. Jadi mega influencer itu posisinya adalah awareness sama reach. Jadi teman-teman bisa nge-reach banyak orang, teman-teman bisa dapat awareness dari brand teman-teman itu menggunakan mega influencer. Nah, terus kalau misalnya si macro influencer yang followernya 100 sampai 1M misalnya.
ini jadi 100K sampai 1M, itu biasanya teman-teman ini ketemu sama influencer-influencer yang udah dikotak-kotakan berdasarkan needs atau industrinya. Misalnya travel influencer, ini biasanya kan kurang lebih sekitar dari 100K sampai 1M follower gitu. Nah, yang model kayak gini, ini tuh yang justru bisa mendatangkan traffic ke tempat kita. Jadi, kalau online shop kita itu mirip needs-nya dengan si influencer, ini lebih efektif untuk datangin traffic gitu. Jadi kita endorse ke mereka tujuannya memang untuk dapetin traffic sama engagement gitu. Nah, terus yang bawah apa nih yang micro influencer? Nah, micro influencer itu 10 sampai 100K follower. Biasanya micro influencer ini kalau sekarang nih ada di dunia corporate itu ya, orang yang endorse itu dia selalu bilang ada KOL, Key Opinion Leader, ada KOC namanya, KOC. Jadi Key Opinion Customer. Jadi dia tuh kecil, followernya nggak terlalu besar, 1 sampai 10K katakanlah, atau 10K. Tapi di ini seakan-akan teman kita gitu. Nah, jadi mereka ini mempengaruhi pembelian key opinion customer. Kalau dulu kita ngendorse itu ke key opinion leader. Jadi orang-orang yang punya masa besar, mereka yang bisa ngirim traffic ke online shop kita, dan ini disebut key opinion leader. Nah, ini biasanya kategorinya micro influencer sama mega influencer. Yang di atas 100K sama yang di atas 1M. Nah, sekarang ini mulai trennya, makanya 2020 ini kan salah satu trennya adalah nano influencer. Nah, tapi yang perlu diketahui oleh teman-teman juga di sini, mungkin teman-teman juga ada nih yang udah riset, oh ternyata 2020 ini trennya itu ada nano influencer. Kenapa? Karena biasanya nano influencer atau influencer yang 1K sampai 10K itu engagementnya luar biasa tinggi. Bisa sampai 4%, bisa sampai 5%. Gitu. Lalu kita nyoba untuk endorse ke nano influencer semuanya. Ternyata yang kita temukan, si nano influencer ini memang bagus buat konversi. Tetapi nano influencer ini walaupun engagementnya katakanlah 4%, 7% gitu ya. Engagement itu berarti dari followernya dia berapa, yang engage, yang like, yang komen, itu tinggi biasanya rasionya. Nah, walaupun si nano influencer ini gede, yang engage, yang interaksi, tetapi sebetulnya dia ini masih kurang di tahap awareness, masih kurang di tahap nge-reach orang yang banyak. Nah, jadi kalau kita biasanya itu punya budget yang lebih gitu ya, mungkin kita brand UMKM yang cukup middle gitu, biasanya mereka di mix semuanya. Jadi nggak hanya semuanya dipakai nano influencer semuanya, nggak hanya semuanya mega influencer semuanya, tapi semuanya ini di mix gitu. Contohnya misalnya kalau teman-teman misalnya UMKM yang baru yang masuk online shop lalu mau langsung jualan dan punya budget buat pakai influencer marketing gitu ya. Nah, saran saya ambil satu dari mega influencer, satu aja mega influencer. Ini untuk ngebangun reach sama ngebangun impression sama ngebangun trust gitu. Nah, satu si mega influencer diambil. Kenapa? Karena kita kalau punya bisnis seperti kita kemarin juga sempat ngebahas mengenai branding sedikit, bahwa kalau branding itu penting untuk sebuah brand ini punya wajah. Jadi wajahnya ini katakanlah kalau buku kas nih ya, buku kas ada Pak Kas, atau sekolah pebisnis wajahnya ada saya, atau nah teman-teman kalau punya brand itu pasti harus ada wajahnya sekarang. Apalagi makanya sekarang juga tren di 2020 ini adalah personal brand gitu ya. Nah, kalau teman-teman ada punya brand, punya online shop, tapi belum ada wajahnya, biasanya yang teman-teman bisa lakukan ini adalah teman-teman pakai wajah orang lain. Nah, maksudnya apa? Kayak L'Oreal, dia ngambil brand ambassador Dian Sastro gitu ya. Kayak brand lain dia ngambil brand ambassador dan brand ambassador. Atau Cotton Ink, X Raisa gitu ya. Artinya dia wajahnya itu menggunakan brand ambassador. Nah, ini penting buat brand kita di tahun 2020 ini. Karena orang lebih mudah untuk relate dengan sebuah brand yang punya wajahnya. Nah, ini jadi pertimbangan teman-teman saat mau mulai influencer marketing. Jadi pertama, kalau teman-teman punya budget yang bisa meraih salah satu mega influencer, salah satu aja, teman-teman bisa raih si mega influencer ini, dan dia teman-teman bisa jadikan wajah dari brandnya teman-teman. Tapi kan aku nggak kontrak brand ambassador sama dia gitu, misalnya gitu ya. Nggak bisa pakai buat campaign nih, mungkin kayak gitu. Atau nggak apa-apa, teman-teman begitu endorse, katakanlah Gisel, sekali teman-teman endorse, tapi teman-teman kan bisa post berkali-kali di akunnya teman-teman, di akun UMKM-nya teman-teman, di akun online shop teman-teman. Nah, itu akan jadi wajahnya dari si brandnya teman-teman. Nah, ini penting banget, kenapa? Ini digunakan buat shortcut trust-nya orang. Jadi begitu orang masuk ke online shop kita, kelihatan salah satu mega influencer yang teman-teman pernah
endorse, pernah punya fotonya walaupun cuma satu gitu ya. Tapi itu akan jadi diulang-ulang terus dan orang begitu masuk ke akun kita langsung tahu oh, ternyata brand ini langsung pernah terkoneksi sama si mega influencer ini. Nah, ini ngebangun trust-nya. Tapi ini bukan ngebangun closingan, bukan ngebangun traffic. Nah, ini makanya ternyata dari macam-macam 4 influencer itu fungsinya beda-beda. Jadi pertama, dibangun dulu bahwa brand teman-teman punya wajah, punya trust yang teman-teman bisa shortcut. Artinya, kita nggak harus ngebangun kalau organik itu dari nol. Dari kita mulai ngebangun tahu brand kita, kedua, setelah tahu, maka kenal brand kita, lalu trust. Tapi begitu kita katakanlah udah pernah endorse Gisel gitu, atau Krisdayanti, kita posting berulang-ulang di akun kita, apalagi kita endorse-nya bentuknya video, misalnya ada 2 satu video, atau kita posting terus-terus berulang-ulang, orang langsung tahu begitu masuk, itu langsung shortcut. Mereka nggak perlu kenalnya lama, nggak perlu tahunya lama, langsung trust sama brand kita. Jadi itu. Nah, baru masuk selanjutnya ke teman-teman mainin yang makro sama mikro gitu. Makro sama mikro ini gunanya buat driving traffic ke akunnya teman-teman gitu. Jadi driving traffic itu ini yang biasanya kita yang punya online shop ini justru nyari influencer untuk driving traffic, untuk ngirim orang ke tempat kita lalu beli ke tempat kita. Nah, yang terjadi kalau kebanyakan endorse ke nano influencer, justru kita nggak punya wajah brand yang jelas, nggak punya brand ambasadornya, nggak kelihatan siapa wajahnya. Terus traffic pun biasanya dapatnya dari makro sama mikro, tapi kita malah pakainya nano terus. Akhirnya kita trafficnya nggak terlalu tinggi, karena nano influencer memang send trafficnya nggak terlalu tinggi. Lalu wajah brandnya terasa nggak kebangun. Akhirnya dari nano influencer banyak foto-foto fitnya bagus, cantik-cantik, nano influencer juga keren. Tapi lama-lama kita kehabisan order. Nah, itu biasanya yang terjadi kalau terlalu fokus sama nano influencer. Makanya di mix antara nano, antara mikro, makro, sama mega. Nah, pertama adalah teman-teman tadi saya udah share, pertama adalah dapetin satu aja mega influencer yang teman-teman bisa reach, bisa di-endorse, ambil foto sama videonya, bisa diulang-ulang di akun teman-teman. Kedua, baru main di yang namanya makro sama mikro influencer. Ini teman-teman gunakan dengan cara yang tadi tuh. Jadi teman-teman pilih, katakanlah kalau nggak sanggup yang makro influencer, main yang mikro aja. Nah, di mikro ini kita split testing. Jadi endorse-nya ini jangan ke satu tapi ke 3 orang gitu ya. 3 orang ini teman-teman tes yang mana yang memberikan traffic yang bagus ke akunnya teman-teman. Gitu ya, dicari salah satunya yang mana. Lalu kalau udah dapat misalnya, oh yang satu nih ternyata yang terbaik dibandingkan 2 yang lainnya, micro influencer ini. Maka yang 2 ini itu dibuang, nggak usah dipakai lagi. Jadi karena apa? Karena terbukti secara data nggak cocok. Nah, biasanya nanti teman-teman waktu lagi ngetes ini nih, isunya adalah terus gimana cara aku tahu kalau sebetulnya makro influencer itu atau micro influencer itu berhasil gitu ya. Kan kita udah endorse nih, tapi taunya gimana kalau sebenarnya orang datangnya ke kita dari yang orang itu gitu. Nah, ini teman-teman biasanya bisa kasih kalau misalnya ada kode kupon. Tapi biasanya tipsnya adalah teman-teman lihat di data teman-teman. Kemarin kita udah sempat sharing pentingnya kita konversi ke bisnis account sama ke creator account. Itu kan dari konversi itu. Berarti ada data reach-nya, data impression-nya. Nah, ada data masuk ke profile visit-nya juga. Nanti teman-teman tracking. Jadi endorse-nya ini kalau mau mudah trackingnya jangan paralel. Jadi endorse-nya A dulu, baru B, baru C gitu. Misalnya beda hari gitu ya. Nah, nanti teman-teman cek di hari itu. Kalau saya sih biasanya dikasih selang 2-3 hari. Kadang-kadang masih ngefek beberapa hari gitu. Jadinya endorse di influencer A. Lalu kita endorse yang itu, kita tunggu 1-2-3 hari. Itu naik nggak profile visit kita? Berarti ini efeknya ini adalah efek hasil dari kita endorse atau paid promote ke influencer itu. Gitu. Ternyata kenaikannya berapa? Dicatat. Nah, nanti yang kedua pun dilakukan, yang ketiga pun dilakukan. Nah, ini baru kita punya data buat bandingin sebetulnya yang mana sih yang menghasilkan traffic yang paling besar ke kita dari influencer yang mana gitu. Nah, jadi satu, ini fungsinya makro sama mikro influencer. Nah, tapi banyak dari kita itu yang udah sering endorse keluar, tapi ternyata begitu kita endorse, udah trafficnya naik, profile visitnya naik, nggak ada yang beli. Ini juga sering banget kejadian. Aku udah spending budget ke influencer A, ke influencer B, ke influencer C. Kelihatannya sih orang masuk ke tempat, tapi kok orang nggak ada yang follow, gitu ya. Tapi kok orang udah masuk ke tempatku juga nggak ada yang like, nggak ada yang bahkan nggak ada yang beli gitu ya. Nah, ini
adalah tanda-tanda akun teman-teman justru kekurangan influencer yang keempat ini, yaitu si nano influencer. Jadi nano influencer ini fungsinya memang engagementnya tinggi, dan teman-teman pun itu sekarang trennya itu malah banyak dari kita ini endorse atau berbayar promosi ke mereka karena memang engagement mereka tinggi kan 5%. Nah, justru fungsinya si nano influencer ini untuk mendorong orang supaya beli. Jadi foto-foto mereka tuh bagus kan nano influencer. Lalu juga biasanya nano influencer ini followernya ini engagementnya tinggi. Begitu teman-teman dapat follower dari nano influencer, akan engage di akunnya teman-teman. Jadi fungsinya ini justru berbeda. Nano influencer ini fungsinya untuk mendorong orang yang udah masuk trafficnya tadi itu di-push supaya orang ini bisa beli gitu. Nah ini makanya sekarang sebuah brand ini kita nggak milih-milih, oh saya maunya pakainya nano influencer aja, katanya sekarang engagementnya lagi bagus. Kalau micro influencer, makro atau mega itu kan engagementnya biasanya kecil gitu. Begitu dicek gitu ya, teman-teman kan bisa cek di katakanlah socialblade.com atau di igblade.com. Begitu dicek, ternyata kecil gitu ya. Tapi misalnya teman-teman katakanlah dagelan itu engagement rate-nya mungkin kalau dicek cuma 0,6, 0,5 gitu ya, kecil gitu, nggak sampai 1% kan. Tapi kalau kita hitung benar-benar reach-nya, jadi dikaliin antara engagement rate-nya berapa, dikaliin follower-nya berapa. Nah itu jumlahnya orang yang ke reach masih gede banget. Misalnya follower dagelan nih berapa? 14M ya. 14M dikali 0,5% jauh lebih besar dibandingin followernya si nano influencer yang cuma 10K kan. Ya, 4% dari 10K kan lebih kecil daripada setengah persen dari 14 juta pastinya kan gitu. Iya, kadang-kadang menipu kita. Karena banyak dari kita yang melihat bahwa nano influencer itu interaksinya tinggi banget loh. Dia bisa engagement rate-nya 4-5% loh. Makanya banyak orang berbondong-bondong sekarang nih tahun 2020 arahnya semua ke nano influencer. Padahal kita mesti ngitung reach-nya sebetulnya. Jadi jangan hanya dilihat engagement rate-nya berapa, tapi dikaliin juga sama jumlah follower-nya berapa. Nah ini yang akan jadi yang menentukan sebetulnya. Perlu dihitung, berarti yang perlu dihitung sebenarnya adalah jumlah pastinya ya, jumlah orang yang nge-reach, tapi bukan, jangan berpacu pada persentasenya, tapi kepada angka absolutnya dari persentase itu untuk jadi benchmark kira-kira gitu Mas Yosef ya. Iya betul-betul. Makanya tadi si yang followernya besar-besar ini kayak dagelan katakanlah ya, itu kan 0,4 dikali 15M. Itu dia bisa nge-reach orang banyak ya, bisa dilihat oleh banyak banget orang. Makanya tujuannya kalau kita mau paid promote atau mau influencer marketing atau endorse ke akun yang besar-besar, itu tujuan yang kita cari bukan traffic, bukan closingan, tapi nge-reach orang. Karena memang dia nge-reach-nya bisa banyak. Nah, tapi kalau teman-teman nge-endorse-nya itu ke nano influencer, mereka ini memang followernya kecil, tapi engagement-nya tinggi. Jadi justru kita akan ngambil follower tanda petik, follower loyal mereka, supaya nantinya berinteraksi di akun kita, mendorong pembelian ke produk kita. Nah, jadinya sebenarnya semuanya penting, semuanya mesti kita cobain, kita masih punya juga gitu. Sebenarnya kayak gitu. Karena mungkin saya bisa bacain kurang lebih ini nggak ada standarnya kayak internasional standar itu nggak ada ya, karena ini kan masih ini juga tier ini itu baru aja orang sadar dan kita menggunakan standar kayak gini buat influencer marketing itu di tahun 2019 akhir kan. Jadi sebelum-sebelumnya ya semuanya itu ya jadi satu, nggak ada bedanya gitu. Nah di 2019 akhir baru kita melihat bahwa ternyata ada perbedaan nih antara tier influencer ini. Nah contohnya kalau dulu tahun 2018, 2019 itu semuanya dipukul rata. Jadi mau kita influencer followernya berapapun, itu yang dibilang engagement rate-nya bagus itu adalah 1% gitu. Jadi dipukul rata. Tapi ternyata orang-orang makin lama makin sadar bahwa kalau kita misalnya followernya 0,1 sampai 10K. Sekarang standarnya kalau agency gitu misalnya ya, dia akan ngambil yang engagement rate-nya itu 4 sampai 7%-an. Ini buat yang follower 10K. Kalau yang mikro itu kurang lebih 2 sampai 3%-an. Ini mikro influencer. Jadi untuk yang follower 10K sampai 100K follower, itu teman-teman akan bagus kalau setelah teman-teman tahu nih mau endorse siapa, lalu teman-teman cek engagement rate-nya, dan itu engagement rate sekitar 2 sampai 3%. Berarti ini akan bagus kemungkinan besar. Nah, tapi kalau teman-teman mau endorse yang makro influencer karena berarti influencer yang lebih tinggi lagi, dia 100K sampai 1M followernya.
ini beda lagi standarnya engagement rate-nya. Nah, dia itu engagement rate-nya berkisar di antara 0,5 sampai 2% biasanya. Jadi itu paling 100 M. Jadi makin tinggi followernya, dia standar engagement rate-nya itu makin rendah sebetulnya. Tapi reach-nya makin besar. Gitu. Oke, berarti kalau untuk yang mega sendiri itu kira-kira di bawah 0,5% ya untuk engagement rate idealnya. Oke, nah kalau setelah kita udah tahu nih apa aja klasifikasi dari si tipe influencer ini, pasti kan ada ini ya apa langkah-langkah yang harus kita ambil untuk persiapan ketika kita mau nge-reach atau kita mau mulai strategi melalui influencer ini. Jadi sebenarnya yang perlu kita lakukan apa sih dalam rangka persiapan pertama, yang kedua itu adalah setelah kita kerja sama seorang influencer, apa tuh after campaign yang harus kita perhatikan supaya uang marketing yang udah kita keluarkan itu nggak nguap gitu aja gitu. Oke, ini pertanyaannya bagus banget. Jadi kalau tadi kita udah tahu apa aja fungsi-fungsinya, sekarang mulainya gimana nih gitu ya. Mungkin teman-teman nggak sabar, aku mau mulai nih, gimana sih caranya? Nah, teman-teman sebelum mulai, ternyata cara kita untuk berkomunikasi ke masing-masing influencer tadi, itu juga berbeda loh gitu ya. Kenapa? Karena biasanya si mega influencer itu datang dari sebuah keadaan yang mereka ini tanda petik bahkan udah populer di luar Instagram gitu. Jadi mereka udah terbiasa bekerja sama dengan brand-brand besar yang menggunakan kontrak biasanya. Jadi mereka udah aware banget sama dunia endorse, dunia tanda petik kontrak untuk artis gitu ya. Makanya biasanya mereka diraihnya itu menggunakan manajemen gitu. Jadi mereka pasti pakai manajemen. Tapi kalau teman-teman mainnya ke makro atau masuk ke mikro, ini yang makro ini mereka belum, nggak semuanya punya popularitas yang dapat sering popularitasnya dari luar, tapi mereka ini lebih sering bekerja sama dengan brand gitu misalnya. Kenapa? Karena mereka 100K sampai 1M itu udah lebih tahu kalau orang mau endorse caranya gimana, kalau orang mau PP caranya gimana gitu. Tapi banyak dari mereka yang belum dipegang sama agency juga, belum banyak dipegang sama manajemen endorse juga. Nah, jadi teman-teman masih bisa approach ke mereka, 1-2 orang ini bisa dengan DM juga gitu. Nah, terus di bawahnya itu ada mikro sama nano. Nah, mikro sama nano ini biasanya early days orang-orang yang mikro nano bagus akan ditarik sama agency kan, sama manajemen endorse. Tapi banyak dari mereka yang teman-teman justru bisa mulai untuk kontak mereka dari DM dan bisa nuker pakai barang teman-teman. Di barter itu biasanya masih bisa. Bahkan kalau misalnya nawar, itu bisa ditawar juga gitu. Jadi kalau teman-teman lagi nyari nano sama mikro, itu jangan ragu-ragu untuk nawar. Kenapa? Karena di klasifikasi mikro nano ini mereka itu tidak sesering makro influencer sama mega influencer. Kalau makro sama mega influencer, satu si mega influencer ini udah pasti pakai manajemen, udah pasti biasanya pakai kontrak juga. Jadi mereka udah fix price biasanya. Pokoknya mau apa enggak? Kalau mau ya nggak usah diambil gitu ya, biasanya gitu. Juga biasanya manajemen itu kan responnya lama kan, kalau kita ngechat dibalasnya masih lama, udah gitu udah dibalasnya juga ya kita langsung mau apa enggak gitu. Nah, kalau misalnya makro juga udah lebih sering bekerja sama brand. Jadi teman-teman udah biasanya fixed price juga. Nah, yang mikro sama nano ini bisa jadi celah buat teman-teman yang UMKM. Kenapa? Karena justru si mikro sama nano ini dia nggak sesering itu dapat endorse dari sebuah brand. Nah, ini jadi celah buat teman-teman yang UMKM, artinya kalau mau endorse, mereka ini bisa diajak kerjasama, bisa ditawar harganya, bisa dinego juga, bahkan teman-teman bisa barter sama barangnya teman-teman. Contohnya online shop saya kan kebetulan adalah pasang bulu mata. Jadi saya punya salon saya itu ada home care-nya juga, itu ke rumah-rumah customer. Nah, si terapisnya ini pasangin bulu mata ke rumah customer. Saya setiap kali itu selalu ngisi konten di online shop saya pakai si nano influencer ini, nano influencer. Nah, tapi nano influencer ini itu bagus-bagus fotonya dan keren-keren juga fitnya gitu. Tapi mereka itu mau untuk dibarter. Jadi maksudnya mau nggak pasang bulu mata gratis. Tapi nanti kalau udah pasang bulu mata, saya foto ya, terus di review ya. Oh boleh. Dan banyak yang senang kayak gitu. Jadi di level nano, di level mikro, teman-teman ini masih bisa menawar sama bisa barter juga. Jadi ragu untuk nanya. Mereka sih awalnya pasti rate gue segini gitu misalnya ya. Terus tanya aja,
mau nggak kalau misalnya kebetulan sekarang lagi keadaannya lagi sulit nih kayak gini, terus habis itu kita coba dong tawar segini. Nah itu biasanya akan dikasih gitu, karena mereka nggak sering itu dapat exposure ke brand juga. Jadi teman-teman yang UMKM yang punya online shop nggak usah takut buat tawar si mikro sama nano juga. Nah terus Iya. tadi adalah mulai gimana. Jadi mulainya kalau misalnya teman-teman mikro sama nano, DM aja. Jadi mulai pakai DM dulu. Ya, tipsnya adalah biasanya walaupun mereka nggak sering untuk dapat penawaran dari brand, tapi mereka dapat DM itu banyak gitu. Jadi artinya teman-teman harus DM-nya itu terutama title-nya itu langsung to the point, langsung isinya juga langsung nanyanya to the point juga, kita mau paid promote, mau endorse segini, akun saya tentang ini, terus bawahnya lagi, kalau barter gimana, mau nggak kak? Yang mau dibarter adalah ini gitu. Nanti langsung dikirim dalam satu DM gitu. Jadi membuat copywriting kita di DM supaya dibuka sama mikro sama nano influencer ini penting sebetulnya gitu. Terus Nah, kalau bicara isi DM, tentang isi dari DM itu sendiri, lebih bagus mana ya? Maksudnya dalam satu kali percakapan dibuat panjang, atau kita bikin kita penggal-penggal sehingga notifikasinya datangnya lebih sering ke notifikasi bar si influencernya, atau malah kita sekalian laguin spamming aja gitu. sebenarnya dua-duanya bagus juga sih. Jadi isinya banyak, tapi kita ngirimnya sekali lagi, ngirim lagi gitu ya maksudnya ya. Iya. Sebenarnya kalau gitu juga bagus juga sih. Cuma mungkin biasanya kan yang kita lakukan, kita ngirimnya ke beberapa influencer nih. Kita udah milih katakanlah 20-30. Nah, katakanlah 20-30 influencer ini nggak semuanya dibuka pasti. Nah, dari semuanya itu pasti ada yang dibuka. Nah, yang dibuka itu nanti akan kita tanyain lebih lanjut ke mereka. Makanya kalau dengan teknik yang tadi, kalau mungkin yang kita kirim 1 sampai 5 orang, kita bisa kirimnya sedikit-sedikit gitu. Nah, ini juga Ya. penting nih, saran saya. Biasanya teman-teman jangan hanya kontak satu influencer lalu nunggu dari mereka gitu. Soalnya kadang-kadang mereka itu ya ya kita nggak tahu ya aktivitas mereka kayak gimana gitu. Tapi kita lebih baik koleksi agak banyak. Makanya saya juga biasanya nyarinya kalau lagi yang biasanya tadi nano influencer itu setiap minggu saya pasangin ke seorang model nano influencer yang nano influencer ini moto dan nge-review salon saya. Gitu. Nah dari Ya. situ ini saya kasih target ke adminnya. Jadi si admin ini harus nyari 20 sampai 30 influencer. Coba cari influencer yang rate-nya tadi kan udah dikasih standarnya tuh. Yang followernya 1 sampai 10 follower, lalu engagement rate-nya itu kurang lebih 4%. Coba cari. Nah, nanti setelah adminnya dapat gitu, nanti kita kontak satu persatu, kita DM-in satu-satu semuanya. Gitu. Nah, dari DM itu pasti nggak semuanya open. Dari yang semuanya nggak open, mungkin yang beberapa yang open, akhirnya yang benar-benar mau cuma 1 apa 2 gitu. Jadi nanti dia mengerucut tuh dari 10 orang, jadi yang open mungkin cuma 10, nanti dari 10 yang kita prospek ternyata yang mau kita pasangin barter cuma 2 gitu. Nah kayak gitu. Jadinya tapi itu penting buat teman-teman lakukan secara reguler. Kenapa? Karena feed teman-teman nanti jadi rapi gitu. Nah ini karena kendala kita banyak dari teman-teman UMKM yang masuk ke Instagram, kita kan biasanya senangnya posting-posting barang kita kan di feed kita. Nah, akhirnya malah jadinya kelihatannya kayak jualan terus gitu. Padahal kalau ini dilakukan, itu fitnya bisa jadi cukup estetik lah, tanpa kita harus jago desain. Ya. Tanpa kita harus ngerti desain, ngerti video editing, ngerti editing gambar gitu ya. Kita main yang kayak gini, bisa DM orang terus-terusan secara continuous, itu bisa diselang-seling fotonya. Jadi ada foto orang, foto produk, ganti lagi foto testimoni, ganti foto orang lagi gitu. Ya. Nah, kalau untuk penyebarannya sendiri, penyebaran dalam artian gini, misalkan produk saya itu saya jualan makanan gitu kan, sampai sejauh mana kita bisa cross kategori sih sebenarnya Mas Yosef kalau untuk memilih influencer itu? Jadi misalnya jualan makanan tapi influencernya apakah harus makanan gitu ya? Iya. Sebaiknya sih memang harusnya lebih targeted kayak gitu, lebih bagus. Mungkin karena fungsinya itu kan kalau yang mikro sama makro influencer, datangin traffic ke akun kita, datangin orang baru yang mau follow kita gitu, mau lihat-lihat. Berarti ini memang harus targeted, memang harus materinya pun nanti yang akan di-paid promotekan, yang akan di-endorse, pastikan berupa materi yang related sama needs itu. Kecuali kalau kita maunya ngambilnya mega influencer gitu.
yang mega influencer ini nggak related juga nggak apa-apa. Karena kenapa? Karena mereka followernya juga demografinya besar banget, interestnya lebar sekali, sampai nggak ada follower tertentu yang ngikutin dia benar-benar karena suatu hal gitu. Maksudnya kadang-kadang kita nge-follow orang karena dia di bidang otomotif itu terkenal, nge-follow seseorang karena dia di bidang katakanlah memasak dia benar-benar bagus, authority. Ada yang di bidang fotografi bagus. Tapi kalau yang sebesar kayak katakanlah Gisel atau Ayu Ting Ting gitu ya, itu udah terlalu lebar interestnya. Jadi sampai kita nggak tahu sebenarnya orang yang follow ini interestnya apa gitu. Jadi kalau nargetin yang mega sebenarnya sih nggak apa-apa. Kita milihnya hanya berdasarkan akan nge-reach berapa gitu. Terus yang mungkin teman-teman perlu perhatikan tadi engagement rate-nya itu penting juga sih. Jadi apakah engagement rate-nya itu tadi kan ada standar-standarnya tuh. Ada yang micro influencer itu 2%, ada yang makro, ada yang mega itu berapa persen itu tadi. Tapi yang perlu teman-teman perhatiin, seberapa sering si influencer ini ngepost. Ini juga penting, karena kadang-kadang ini jadi menipu. Jadi katakanlah, wah ternyata influencer ini bagus ya, dia engagement rate-nya itu 2% sampai 4%. Begitu kita cek, postingannya itu benar-benar like-nya gede, komennya pun gede ternyata. Bagus nih, namanya udah keren. Terus followernya pun kelihatannya nggak terlalu gap sama orang yang like, jadi tetap banyak yang like sama komen. Tapi begitu kita cek jumlah postingannya, katakanlah dia sebulan cuma posting sekali, atau sebulan cuma posting 2 kali. Artinya apa? Artinya orang yang masuk itu kan follower dia 15.000. Itu mereka itu masuk ke postingan itu, postingan engagement 1 bulan, semua ditumpuk ke satu foto itu kan. Pantesan aja satu foto itu gede. Sebulan itu cuma itu aja. Akhirnya engagement rate-nya kita pikir itu gede nih sebagai influencer. Padahal itu menipu. Nah, banyak dari influencer-influencer itu yang memang jarang post supaya kalau dihitung engagement rate-nya itu kelihatannya besar. Jadi orang mau endorse, mau paid promote gitu. Iya. Oke, jadi sebenarnya lebih pertama itu kalau saya boleh simpulkan lebih tujuannya kita mau untuk influencer itu lebih kemana, mau kita cari reach atau kita mau cari engagement sebenarnya kan. Mau saya sama nggak hanya kita melulu ngelihat jumlah followernya, yang perlu kita perhatikan juga sebenarnya seberapa sering sih dia untuk ngepost, sehingga dari si engagement rate-nya itu tidak kumpulan dari 1 bulan misalkan gitu, tapi setiap kali dia post gitu ya. Nah, kita masuk ke kolom seksi pertanyaan Q&A sekarang karena udah tinggal 10 menit lagi. Ini ada pertanyaan yang bisa kita gabungin sama tema yang tadi mau kita bahas tentang apa sih after campaign yang harus kita lakukan gitu kan. Nah, ini pertanyaannya dari pertama itu dari Nung, hanya ada 2 Nung, jadi gitu kali ya. Nah, jadi Nung ini nanya kalau misalnya kita endorse kali banyak influencer gitu. Walaupun tadi udah sempat disinggung sama Mas Yose, tapi mungkin bisa dijawab lebih dalam lagi. Jeda berapa lama sih biar evaluasinya itu efektif? Berarti kan ini lebih masuk kepada after campaign itu langkah-langkah apa yang harus kita tempuh gitu, Mas? Ya, ini bagus banget sih, karena dulu pertanyaannya ini banyak yang jawabannya adalah kita private akun kita, supaya kita tahu nih, kalau akun kita di private saat kita endorse atau paid promote, jumlah followernya bertambah berapa saat kita endorse gitu ya. Nah, ini cara yang dulu nih, karena kalau dulu tujuan kita untuk paid promote, tujuan kita untuk endorse, itu buat nambahin follower. Nah, ini yang sangat berbeda dengan tujuan endorse yang sekarang. Kalau sekarang di tahun 2020, tujuan kita endorse itu bukan nambahin follower aja, tapi mau dapetin sales. Jadi cara yang ya udah kita private dulu akun kita. Nanti kan ada trafficnya, lalu kelihatan tuh yang follow berapa banyak. Berarti efektif apa enggak nih dapat follower gitu ya. Nah, ini teman-teman udah nggak efektif lagi untuk nge-tracking cara untuk hasil dari endorse. Kenapa? Karena kita pengennya orang itu kan berinteraksi di timeline kita. Jadi pastikan kita waktu nge-endorse itu jangan di private tapi dibuka aja. Kenapa? Supaya mereka itu tahu brand kita itu seperti apa, konten kita seperti apa, mereka suka nggak dengan konten kita. Bukan hanya ngejar follower. Karena kalau dulu, kalau di private, itu kita ngejar follower. Begitu kita open, kita masukin si follower barunya ke tempat kita, sebetulnya banyak dari mereka yang nantinya nggak akan engage ke akun kita. Tapi kalau dulu nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau dulu kita post di timeline kita, itu semua orang, semua follower kita itu dapat.
Tapi kalau sekarang kan enggak. Kalau sekarang itu engagement akan nge-sort berdasarkan akun kita itu bagus nggak nih interaksinya. Gitu. Nah ini jadi berbeda caranya itu nggak bisa pakai private sama open lagi. Terus yang kedua setelahnya, cara trackingnya gimana kalau gitu? Cara trackingnya adalah teman-teman habis endorse, teman-teman tunggu dulu dikasih jeda 2-3 hari biasanya. Kalau mau gampangnya gitu, karena kita bisa tracking dari profile visit. Nah kalau mau lebih detail lagi, teman-teman bisa tracking pakai link, misalnya pakai ya UTM link itu biasanya bisa tracking ke Google Analytics. Tapi kalau mau lebih simpel, teman-teman bisa tracking pakai Bitly aja. Jadi dikasih Bitly, nanti orang suruh masuk ke link Bitly yang khusus influencer tersebut gitu ya. Ini biasanya bisa dilakukan kalau teman-teman itu promonya di swipe up misalnya. Atau teman-teman bisa taruh linknya itu di bio kalau misalnya boleh ya. Biasanya swipe up bisa digunakan pakai link Bitly ini. Oh iya, ngomong-ngomongin konten yang buat kita pasang, itu teman-teman kalau mau influencer marketingnya itu paid promote atau endorse ke story-nya kalau bisa jangan cuma satu. Sekarang ini udah kebal orang. Kenapa? Karena teman-teman sekarang kalau teman-teman lihat influencer itu kan banyak banget tuh sampai titik gitu ya. Nah, jadi orang nge-tap itu akan kelewatnya cepat. Jadi pastikan kita pakai story-nya itu jangan cuma satu, mungkin 3, 4, atau 5 gitu. Jadi sekali kita paid promote langsung banyak. Nah, ini juga jadi pertimbangan kenapa biasanya kan kita dapat red card nih, red card dari si influencer. Harga story-nya itu katakanlah berapa? 600.000 misalnya. Nah, 600.000 ini kita buat satu story gitu. Nah, tapi baiknya teman-teman cari influencer yang lebih rendah harga red card-nya, tapi bisa dapat beberapa story. Kenapa? Karena story teman-teman jadi dilihat sama orang yang ada di situ. Jadi percuma teman-teman nge-spend budget 600.000 di satu story, tapi nggak dilihat karena semuanya itu kecil-kecil titik-titiknya. Mendingan teman-teman turunin si jumlah influencernya tadi, followernya cari yang lebih rendah, tapi dipasang story-nya beberapa story. Nah, ini akan lebih kelihatan nantinya. Iya, oke. Nah, berarti jangan ibaratnya kalau kita punya peluru, jangan pelurunya cuma satu aja gitu ya. Setidaknya harus ada 2, 3 peluru biar nembaknya lumayan banyak gitu kan. Nah, lanjut untuk ke pertanyaan kedua, apakah bisa kita jadikan personal brand diri kita sendiri itu untuk jadi wajah dari online shop kita atau jadi wajah produk kita sendiri, Mas? Yes, ini betul banget nih. Ini bisa, dan kemarin di sesi yang sebelumnya kita sempat ngomongin juga ya. Jadi, kalau teman-teman maunya organik nih, nggak mau pakai influencer marketing, lalu maunya kalau brand ambassador pun kayaknya aku agak sulit deh. Makanya kemarin di sesi yang organik, jalurnya yang saya sarankan juga adalah teman-teman buat personal brand sendiri atau buat akun publik sendiri gitu ya sebagai akun trafficnya, atau teman-teman juga sembari tampil di foundernya atau ownernya tampil di online shopnya, jadi wajahnya. Nggak semua dari kita ini nyaman buat tampil wajah kita di online shop kita kan. Jadi untuk teman-teman yang mungkin nggak nyaman untuk tampil, ada sebuah brand yang menjual kalau nggak salah tuh dia niche-nya baby. Itu dia membuat karyawan dia, salah satu orang itu yang memang sebetulnya pekerjaannya ini bukan untuk tampil, tapi dia orang gudang gitu ya. Jadi stoknya dia stok taking, tapi dia memang bisa tampil. Nah, orang ini itu dikasih tanggung jawab untuk selalu live dan story di akun tersebut. Jadi ini jadi satu cara, intinya adalah gimana caranya supaya akun teman-teman, online shop teman-teman ini punya wajah. Karena dengan begitu teman-teman akan jadi beda sama akun-akun lain yang jualan barang serupa gitu. Nah, ini penting banget. Jadi kayak identitas dari produk kita sendiri seperti apa kita mau memposisikannya gitu ya, Mas? Betul-betul. Nah, ini mungkin bisa ditanya nih sama Pak Kas tuh. Kenapa ada Pak Kasnya? Gitu. Kalau dari buku Kas sendiri, karena kita ingin kenapa kita approach-nya dengan wajah kartun, dengan karakter Ibu Yati, dengan karakter Pak Kas, karena yang kita sadari adalah kalau untuk masalah finance, accounting, finance gitu, bagi pelaku UKM itu ada hal yang mengerikan biasanya kan, karena wah susah nih gitu kan, wah memusingkan nih karena mungkin saya harus jago akuntansi, saya harus pinter hitung-hitungan gitu. Nah itu yang pengen kita rubah, bahwa sebenarnya dalam mengelola keuangan, dalam membuat pembukuan yang baik itu bisa dengan cara yang fun juga, bisa dengan cara yang menyenangkan. Jadi itu yang dari buku Kas ingin coba bangun. Makanya kita mulai dari logo, kita pilih karikatur lebah yang memang dengan tujuannya harapannya sih bisa memberikan efek setidaknya
diterima dengan rasa yang senyum dulu gitu, nggak harus dengan mengerenyetkan jidat. Awalnya sih dari sana. Nah, tadi pertanyaan dari FA_Cikal tentang bagaimana personal brand kita menjadi wajah produk kita. Untuk pertanyaan terakhir, ini ada dari Mas Jumadi_ gitu. Apakah follower yang banyak itu menjadi indikator bahwa brand kita udah di-trust orang? Kalau misalnya di Instagram, ini banyak juga yang bilang, sebetulnya kalau misalnya follower kita nge-post di akun kita, lalu nggak semua follower kita dapat, berarti follower itu kan nggak berarti sales. Jadi jumlah besarnya follower tidak berarti kita bakal closingnya banyak. Nah itu betul banget, dan saya juga setuju. Tapi kalau saya balik pertanyaannya, kalau follower teman-teman itu cuma 10, atau mungkin cuma 100, kira-kira akan dapat penjualan nggak? Nah ini juga sama, jadi artinya kita memandang follower ini memang salah satu faktor supaya orang itu trust ke toko online kita. Lalu kedua, biasanya kalau kita bilang follower itu penting, teman-teman langsung beli follower, atau teman-teman langsung cari fake follower, atau teman-teman langsung giveaway keroyokan yang 30 akun jadi satu giveaway dikasih ke artis yang biasanya artisnya itu bilang, follower saya udah mau 2,5 M nih. Sekarang saya mau giveaway iPhone loh, 5 iPhone gitu kan. Oh iya banyak ya gitu. Nah, itu dilakukan banyak pemain-pemain dari online shop UKM. Tapi saya sarankan teman-teman jangan menggunakan metode yang seperti itu. Kenapa? Karena kita nggak hanya mau nambah follower, tapi kita pengennya nih follower yang rajin berinteraksi. Nah, follower yang rajin berinteraksi kenapa? Karena kalau kita post, nanti orang jadi dapat postingan kita. Katakanlah gini, teman-teman sekarang punya follower 5.000, teman-teman beli follower 5.000, atau teman-teman giveaway keroyokan, giveaway ke artis besar dapat 5.000 follower yang baru. Jadi sekarang teman-teman punya 10.000 follower. Ternyata begitu kita posting ke akun kita, konten kita itu tidak ada yang like, tidak ada yang share, nggak ada yang komen juga. Oh bisa? Karena ternyata 5.000 orang ini like semuanya, atau 5.000 orang ini sebenarnya follow karena giveaway aja. Jadi mereka begitu ngeliat post kita, semuanya di-scroll ke atas, atau nggak ada yang di-like gitu. Nah, alhasil malah jadinya si Instagram akan berpikir, ini akunnya ini postingannya sih bagus, tapi kok si Instagramnya algoritmanya akan berpikir banyak follower kita yang nggak suka sama konten kita, karena nggak ada yang like, nggak ada yang komen, nggak ada yang share. Nah, hasilnya malah si konten kita nggak disebarkan ke non-follower. Jadinya jangan sampai teknik-teknik tadi cuma untuk nambahin follower. Kalau bisa benar-benar gunain teknik yang paid promote, yang ke akun yang spesifik, atau endorse ke akun yang benar-benar targeted, atau bisa kembangkan secara organik dengan tips yang kemarin udah kita bagikan juga. Iya, jadi sebenarnya intinya lebih kepada gimana kita mendapatkan jumlah follower itu yang kualitasnya bagus gitu, Mas Yose. Saya nggak hanya angkanya dari sisi kuantitatifnya, tapi kualitatifnya juga harus dapat gitu. Karena kalau kuantitatifnya besar, tapi kualitinya kurang, nanti apa yang kita post mungkin nggak akan muncul di explore orang, kira-kira seperti itu. Nah, udah jam 17.00, jadi tadi saya mulai agak telat, lewat 2 menit. Mungkin ini closingan dari kita, udah mau habis sebentar lagi. Terima kasih untuk teman-teman yang udah gabung sama kelas Sahabat Buku Kas bersama dengan Sekolah Pebisnis. Ini adalah episode terakhir untuk series Ramadan ini. Jadi terima kasih yang sebelumnya udah rajin nonton dari episode yang pertama. Untuk episode hari ini, jangan lupa DM ke kita atas nama Jumadi_ Nung dan FA_Cikal untuk kita kirimkan e-booknya nanti